Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Tutor Bahasa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman kelas Tutor Bahasa Indonesia, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa mempresentasikan diskusi pada sesi 4 ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alia Sofia Rahma dengan nomor NIM 04535845 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis asal UPBJJ UT Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mengingatkan kembali kepada teman-teman semua mengenai pandemi COVID-19. Tentunya, kita sudah tidak asing lagi mengenai pandemi COVID-19 ini. Kurang lebih 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 dan seperti yang kita ketahui bahwa pandemi belum juga usai. Bahkan di negara kita, di Indonesia, lonjakan kasus COVID-19 masih terus bertambah. Seperti yang kita ketahui, coronavirus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China, merupakan penyakit yang biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan melalui flu hingga penyakit yang serius yang bisa menyerang tubuh manusia. Gejala yang ditimbulkan COVID-19 ini bisa berupa demam, batuk kering, dan sesak napas yang dapat menular ketika melakukan kontak langsung dengan orang yang terjangkit COVID-19. Tentunya COVID-19 ini juga sangat berbahaya. Selain dapat menyebabkan gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, COVID-19 ini juga dapat menyebabkan penderita sakit parah seperti kesulitan bernapas dan radang paru-paru yang biasanya muncul secara bertahap. Namun, bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut dan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan medis sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah, dan penyakit jantung, ini bahkan bisa menyebabkan kematian. Dalam siaran Pers Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2022, pemerintah terus berupaya dan melakukan evaluasi perkembangan COVID-19 untuk melakukan pengendaliannya. Presiden Joko Widodo menekankan 2 hal yang menjadi kunci dalam penanganan ini, yaitu mendorong percepatan vaksinasi, dosis pertama, 2, dan booster, baik untuk umum, lansia, anak-anak, serta meningkatkan kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Dalam hal ini, agar tidak terjadi kasus lonjakan lagi, seluruh warga masyarakat Indonesia dapat mendukung pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, yaitu menjalankan protokol kesehatan 5M secara komprehensif dan konsisten, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan dimanapun dan kapanpun selama bepergian atau berkegiatan di luar ruangan. Yang kedua, menyegerakan vaksinasi COVID-19. Bagi orang yang tidak bisa divaksin, yang memiliki masalah kesehatan tertentu, dapat terlindungi karena vaksin menjamin lingkaran interaksi dengan orang yang peluang tertularnya lebih rendah. Yang ketiga, inisiatif melakukan pengobatan dan tes COVID-19 ketika merasakan gejala yang mirip. Hal ini bertujuan mencegah penularan dengan mendeteksi virus lebih cepat dan meningkatkan angka kesembuhan karena ditindaklanjuti lebih cepat pula. Yang selanjutnya, menganalisis resiko penularan sebelum berkegiatan, seperti mempertimbangkan urgensi sebelum bepergian, khususnya ketika merasa sedang tidak dalam keadaan fit atau kurang enak badan. Yang terakhir yaitu mengikuti perkembangan
kebijakan yang berlaku dan mematuhinya. Untuk itu dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.